Suriah dan Israel akhirnya menyepakati perjanjian gencatan senjata setelah beberapa hari terjadi bentrokan hebat dan serangan udara yang menyebabkan ketegangan meningkat di wilayah Suwaida, Suriah. Pengumuman mengenai gencatan senjata ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, melalui unggahan di platform X pada Sabtu 19 Juli 2025 pagi waktu setempat. Melalui pernyataannya, Barak menjelaskan bahwa kesepakatan damai ini didukung penuh oleh Amerika Serikat. Ia juga menambahkan bahwa Turki, Yordania, dan negara-negara tetangga Suriah lainnya ikut menyambut baik keputusan ini. Barak turut menyerukan kepada berbagai kelompok masyarakat di Suriah seperti komunitas Druze, Badui, dan Sunni untuk menghentikan kekerasan dan meletakkan senjata. Mengutip Al Jazeera, ia mendorong agar semua pihak dapat bersatu bersama kelompok minoritas lainnya. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Suriah maupun Israel terkait pengumuman ini. Namun, seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan kepada media bahwa negaranya telah menyetujui langkah gencatan senjata tersebut. Kelompok Hamas mengklaim bahwa Israel telah menolak sebuah kesepakatan gencatan senjata diketahui yang dirancang untuk membebaskan seluruh tawanan yang saat ini ditahan di jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh Abu Ubaidah, juru bicara militer dari Brigade Is al-Din al-Qassam pada Jumat 18 Juli 2025. Melalui pernyataannya, Abu Ubaidah menyebutkan bahwa Hamas telah menawarkan kesepakatan komprehensif dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kesepakatan tersebut mencakup pembebasan semua tawanan secara sekaligus, tetapi ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan para menteri dari kelompok sayap kanan. Ia menegaskan bahwa jika Israel kembali menarik diri dari putaran pembicaraan tidak langsung yang saat ini sedang berlangsung di Qatar, maka Hamas tidak akan memberikan jaminan bahwa mereka akan kembali ke kesepakatan parsial sebelumnya. Abu Ubaidah juga menyatakan bahwa Hamas mendukung kesepakatan yang mampu mengakhiri perang, serta menarik seluruh pasukan Israel dari Gaza dan menjamin pasukan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang tengah terkepung, termasuk kesepakatan selama 60 hari yang memungkinkan pembebasan 10 tawanan. Dilaporkan hingga kini, Hamas masih menahan sekira 50 orang di Gaza. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan berhasil mencegat rudal yang diluncurkan dari wilayah Yaman pada Jumat 18 Juli 2025 malam waktu setempat. Dilaporkan serangan itu memicu aktivasi sirene di sejumlah wilayah utama Israel. Sirene peringatan terdengar hingga ke pusat Israel termasuk kawasan metropolitan Tel Aviv. Akibat insiden tersebut, lalu lintas udara di Bandara Internasional Ben Gurion sempat terganggu. Sebagai langkah pencegahan, otoritas bandara menghentikan sementara penerbangan yang masuk. Satu di antaranya, penerbangan Fly Dubai dari Dubai terpaksa menunggu di Pola Holding di wilayah udara Israel. Sementara pesawat lainnya ditunda di atas Laut Mediterania. Sebuah penerbangan Royal Jordania yang tengah menuju Aman juga mengalami penundaan karena awalnya dijadwalkan melintasi wilayah udara Israel. Diketahui, serangan rudal pada Jumat malam ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel meluncurkan operasi Black Flag, sebuah operasi militer besar yang menargetkan basis Houthi di Yaman. Di satu sisi, pejabat senior Houthi Hezam al-Assad menyampaikan pernyataan. Mengutip dari Ynet News, ia menegaskan bahwa rakyat Yaman di bawah kepemimpinan serta kekuatan militer Al-Qur'annya tidak akan meninggalkan Gaza. Harapan baru muncul terkait pembebasan para sandera yang masih ditahan di Gaza setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menunjukkan sikap yang lebih fleksibel dalam negosiasi terakhir. Pejabat Israel menyebut situasi terkini sebagai bentuk optimisme hati-hati, terutama setelah pertemuan Kabinet Keamanan yang berlangsung semalam pada Jumat 18 Juli 2025. Mengutip dari Ynet News, Netanyahu bersedia memberi kelonggaran signifikan dalam rencana penarikan pasukan pertahanan Israel. Kini keputusan akhir berada di tangan Hamas yang masih menunggu waktu untuk memberikan tanggapan resmi terhadap tawaran yang telah disampaikan. Netanyahu menyatakan bahwa proses negosiasi saat ini sedang berjalan maju. Ia juga menyampaikan bahwa kedua pihak semakin mendekati titik temu kesepakatan. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya tengah berupaya secepat mungkin untuk mengamankan pembebasan para sandera. Komunikasi itu dipicu oleh insiden yang melibatkan pecahan peluru yang menghantam sebuah gereja di Gaza.
Percakapan tersebut digambarkan berlangsung positif, keduanya sepakat untuk tetap menjalin komunikasi erat dan saling bekerjasama di masa mendatang. Pemerintah Israel kembali menjadi sorotan setelah mengajukan permintaan kontroversial kepada Amerika Serikat terkait rencana relokasi massal warga Palestina dari jalur Gaza. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Intelijen Mossad David Barnea melalui kunjungannya ke Washington pekan ini. Ia bertemu dengan utusan Gedung Putih Steve Witkoff untuk membahas kemungkinan keterlibatan AS guna membujuk negara-negara lain menerima warga Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Juli, pertemuan itu mengungkapkan bahwa Barnea secara eksplisit, yakni Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Melalui pertemuan tersebut, Barnea mengklaim bahwa ketiga negara tersebut menunjukkan indikasi bersedia menampung sejumlah besar warga Gaza yang terdampak konflik. Ia juga mengusulkan agar AS dapat memberikan intensif kepada negara-negara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rencana relokasi. Langkah ini menambah panjang daftar kontroversi yang menyelimuti upaya Israel untuk mengelola dampak perang berkepanjangan di Gaza. Pemerintah Israel mengeluarkan keputusan mengejutkan dengan memberikan izin terbatas kepada pasukan keamanan internal Suriah untuk memasuki wilayah Soida, Suriah Selatan selama 48 jam. Kebijakan ini diumumkan pada Jumat 18 Juli 2025 oleh seorang pejabat Israel yang enggan disebutkan namanya. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena situasi keamanan yang semakin tidak stabil di wilayah barat daya Suriah. Menurut pejabat tersebut, Israel sepakat memberikan akses sementara bagi pasukan Suriah ke distrik Soida, namun dalam pengawasan ketat dan batas waktu yang jelas selama 2 hari ke depan. Keputusan ini diambil sebagai bentuk respons atas meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Diketahui, kekerasan antara kelompok pejuang Druze dan suku Badui kembali meletus sejak awal pekan ini. Kondisi ini mendorong pemerintah Suriah untuk mengerahkan pasukannya ke Soida, yang justru memperkeruh situasi di lapangan. Meskipun telah memberikan izin terbatas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menegaskan bahwa Israel tidak akan mengubah pendiriannya terkait keberadaan militer Suriah. Ia menolak dengan tegas kehadiran pasukan Suriah di wilayah selatan Damaskus yang dinilai sebagai area sensitif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.